Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Rasulullah dari segolongan manusia, agar kita semua umatnya dapat mengikuti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat yang mana sifatnya itu selalu prihatin kepada umatnya, prihatin kepada para pengikutnya, prihatin kepada pecinta-pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang diderita oleh umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat perhatian kepada kita. Rasulullah SAW itu sangat memperhatikan permasalahan di diri kita. Apapun permasalahan diri kita, Rasulullah pun akan menjadi orang yang sangat memperhatikan kehidupan kita. Bahkan bukan hanya di dunia saja, di akhirat nanti kita ketika berjumpa dengan Allah, di hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling memperhatikan kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak daripada bagaimana kisahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat memperhatikan umatnya. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang pengemis datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengemis ini datang ke rumah Rasulullah, yaitu meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika itu Rasulullah SAW tidak punya apa-apa. Lalu berkata kepada istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Aisyah, adakah yang bisa kita berikan kepada ada orang yang ingin meminta kepada kita?" Lalu kita tanya lagi, Rasulullah bertanya lagi kepada pengemis tersebut, "Apa yang kau inginkan?" "Saya ingin bajumu ya Rasulullah. Saya ingin bajumu ya Rasulullah." Karena Rasulullah SAW apabila diminta langsung diberikan. Dibuka bajunya Rasulullah SAW, diberikan itu kepada orang pengemis tersebut. Ketika pengemis itu mendapatkan baju Rasulullah SAW, lalu pamit dari rumah Rasulullah, ternyata pengemis ini datang ke pasar dan mengatakan kepada ahli pasar, "Wahai ahli pasar, adakah yang mau beli bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata ini dijual dengan harga yang tinggi. Ayo, adakah yang mau beli bajunya Rasulullah? Harganya mahal luar biasa." Dijual oleh pengemis tersebut. Lalu ada seorang tuan yang mana memiliki budak. Tuan ini berbicara kepada budaknya, "Wahai budakku, engkau bisa nggak belikan itu bajunya Rasulullah? Aku berikan uangnya berapapun yang orang pengemis itu jual, beli itu bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Akhirnya kata tuannya, "Kalau engkau bisa membeli baju tersebut, aku akan memerdekakan engkau." Dikasih uang sama tuannya. Lalu ini budaknya datang kepada pengemis tersebut, ditanya, berapa harganya? Harganya mahal, diberikan. Harganya tinggi, diberikan itu uang. Dapatlah ini budak daripada bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa kepada tuannya, "Tuan, ini bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka di saat itulah budak tersebut dibebaskan oleh budaknya. Dan tuan ini yang mendapatkan bajunya Rasulullah SAW, dia tahu ini bajunya Rasulullah, dibalikkan lagi kepada Rasulullah SAW. Hari itu juga balik datang ini tuan ini ke rumah Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, aku membawakan hadiah untukmu. Ternyata ini hadiah adalah bajunya Nabi Muhammad SAW." Lalu berkata kepada istrinya, "Wahai Aisyah, lihat, baju saya telah kembali lagi. Sesungguhnya baju ini ya Rasulullah," kata Sayyidah Aisyah, "baju ini telah mengkayakan orang yang miskin dan telah memerdekakan orang yang dalam keadaan budak." Ini berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memberikan harta bajunya, mendapatkan perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada suatu kisah yang dialami oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ini yang bernama Abdurrahman. Abu Hurairah ini kenapa disebut Abu Hurairah? Diceritakan bahwa pernah Abu Hurairah ini, Abdurrahman ini membawa kucing. Kucingnya ini ditaruh di selah-selah bajunya. Karena Abu Hurairah itu punya bajunya
apa namanya? Kantong lengan. Kantong lengan ini panjang. Jadi dimasukkan ini kucing ini di dalam baju tersebut. Dan ketika dipanggil Abdurrahman, lebih ya Rasulullah, dibawa ini kucing, dipegang ini. Berhadap Rasulullah. Rasulullah SAW melihat, apa itu yang ada di lenganmu? Ini kucing ya Rasulullah. Baru dijulukan Abu Hurairah dengan Abi Hurairah. Siapa? Orang yang memiliki daripada kucing tersebut. Ini Abu Hurairah adalah ahli sufah. Ahli sufah, siapa itu ahli sufah? Ahli sufah adalah orang yang tinggal di pelataran masjid Nabi Muhammad SAW. Ini ahli sufah ini orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya rumah, yang tidak punya apa-apa, orang fakir semua itu tinggal di pelataran masjid Nabi Muhammad SAW. Tapi walaupun mereka para ahli sufah, Rasulullah SAW sangat memperhatikan ahli sufah. Bahkan Rasulullah SAW itu sering duduk kepada ahli sufah. Dan Rasulullah SAW kalau dapat hadiah, dapat apapun, itu pertama kali diberikan kepada ahli sufah. Nah ceritanya ini Abu Hurairah ini ahli sufah. Abu Hurairah ini orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai diriwayatkan bahwa Abu Hurairah ini meriwayatkan hadis sebanyak 5.000 hadis daripada hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu yang banyak didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ketika itu Abu Hurairah pernah suatu ketika Abu Hurairah ini udah merasa lapar, sudah lama tidak makan, menahan rasa lapar yang luar biasa. Sampai-sampai Abu Hurairah ini menaruh batu di tempat di perutnya Abu Hurairah tersebut untuk menahan lapar di saat itu. Lalu Abu Hurairah mencari cara gimana ini biar dapat makanan. Ya. Lalu ketika itu Abu Hurairah berdiri di pintu yang biasa para sahabat Rasulullah SAW lewat, berharap nanti ketika sahabat Rasulullah keluar, saya mau ikut. Mungkin biasanya diajak makan, ya. Berharap nanti biar diajak ke rumahnya, diajak diberikan makan. Akhirnya pertama keluar Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq keluar dari pintu masjid Nabi Muhammad SAW setelah sholat. Abu Hurairah memiliki cara yang unik. Dia nggak mau langsung minta, tapi Abu Hurairah cuma bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ada pertanyaan, ya Amirul Mukminin, ya Sayyidina Abu Bakar, saya ingin bertanya. Ya mau tanya apa? Ditanya permasalahan yang ada di dalam Al-Quran tadi. Berharap sambil berjalan nyampe ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ternyata sampai di depan pintu rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak mempersilahkan Abu Hurairah, didiamin aja. Sudah selesai, sudah. Padahal Abu Hurairah tahu jawabannya, tahu yang ditanya, tahu jawabannya. Cuma berharap dia diajakin ke rumah, ya. Lalu nggak diajakin. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pamitan masuk ke rumah, nggak diajak masuk ke dalam. Balik lagi ke belakang, ketemu ada Sayyidina Umar bin Khattab, disamperin oleh Abu Hurairah dan ditanya, ya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, aku ingin bertanya. Ya mau tanya apa Abu Hurairah? Ditanya pertanyaan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Sambil berjalan bertanya, berharap sampai depan rumah, ayo Abu Hurairah masuk, berharap diajak masuk ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi sampai depan rumahnya tetap aja Abu Hurairah pamit, ya Sayyidina Umar masuk dalam, nggak diajak. Nggak, dari kejauhan ketika lihat tersebut, dari kejauhan ada Abdul Qasim. Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah panggil Abu Hurairah dari jauh, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tahan, kemari. Ternyata Rasulullah udah perhatiin dari tadi. Ini ada maksudnya nih katanya. Abu Hurairah dari tadi nanya dua sahabat, ada maksudnya. Dipanggil, Rasulullah tahu apa yang dialami oleh Abu Hurairah. Rasulullah tahu. Dipanggil nggak pakai nanya lagi udah. Ente ikut amannya dari belakang, ayo ikut amannya. Diajak, ditenteng ini Abu Hurairah. Sampai ke rumah Rasulullah, girangnya Abu Hurairah. Alhamdulillah, Rasulullah tahu. Diajak masuk Abu Hurairah oleh Rasulullah SAW. Pas masuk, lalu diambilkan oleh Rasulullah SAW
semangkuk yang mana isinya ada susu. Girangnya Abu Hurairah, Masya Allah, Rasulullah beritahu saya laparnya luar biasa. Ini dapat susu dari Rasulullah. Susu itu dibawa oleh Rasulullah, tapi Rasulullah langsung mengatakan, ya Abu Hurairah, panggil teman-teman inti orang ahli sufa. Panggil ahli sufa ya Rasulullah. Yang benar nih, iya. Panggil ahli sufa, suruh sini, ini kasih minum. Dalam hatinya Abu Hurairah, saya yang lagi pengen minum. Saya lagi lapar. Kenapa dipanggil ahli sufa? Dipanggil, udah sampai ada omongan. Dapat perintah dari Rasulullah, kerjain, jalanlah. Ini Abu Hurairah. Panggil teman-teman itu ahli sufa banyak. Ada mengatakan sampai 70 orang datang. Datang ke rumah Rasulullah. Ganti-gantian satu persatu minum air susu yang ada di mangkok tersebut. Yang mana mangkok tersebut sebelum diberikan sudah dicelupkan tangan Nabi Muhammad. Udah dicelupkan tangan Nabi Muhammad. Dan Rasulullah SAW memberitakan kepada Abu Hurairah, udah berkumpul semua? Sudah. Abu Hurairah kasih ini semua ahli sufa, kasih minum semua satu persatu. Satu persatu datang kasih minum oleh Abu Hurairah. Sampai dilihatin masih ada. Kasih minum sampai lihatin, alhamdulillah masih ada. Jangan sampai habis. Semua 70 ahli sufa semua minum, kenyang semua. Sampai terakhir kali, alhamdulillah masih ada. Akhirnya luar biasa. Dikasihlah semua ini karamah dari mukjizat ya Rasulullah SAW. Lalu sudah selesai, dibawa lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini semua dapat minum ya Rasulullah. Masih ada sisa? Masih ya Rasulullah, masih banyak. Nah, sekarang itu minum. Disuruh minum. Minum. Abu Hurairah sampai kenyang. Udah ya Rasul, minum lagi, isyrab. Minum lagi. Terus minum lagi, disuruh minum terus Abu Hurairah. Sampai dikatakan bahwa saya ini akan nampung lagi di dalam perut saya ini. Air susunya Rasulullah nampung lagi di dalam perut Abu Hurairah. Udah kenyang luar biasa. Udah ya Rasulullah, udah kenyang. Abu Rasulullah, udah ya Rasulullah, udah kenyang. Udah kenyang sekarang. Udah. Baru Rasulullah minum yang terakhir. Sallallahu ala Muhammad. Kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah. Sangat perhatian kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Bukan hanya kepada para sahabat, kepada kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sangat pun perhatian kepada kita.